atas apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami semua Tuhan. Bapa, saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah PA ini Tuhan. Terlebih dulu Tuhan, Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami. Basuh dan Kau darah-Mu Yesus. Kau layakkan dan kuduskan, perkenankanlah kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami mohon ya Roh Kudus, Engkau hadir, mengurapi, menjamah kami, menguasai kami, memimpin kami Tuhan dalam beribadah kepada-Mu Bapa. Sehingga ibadah ini Tuhan merupakan ibadah yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengurapi ya Tuhan hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikannya Tuhan roh hikmat dan roh yang dari Engkau Tuhan, pembuka rahasia firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kontar ya Tuhan, saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini Tuhan, kontar tiba akan sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bapa, Putra dan Roh di sini. Ada
kita akan lanjutkan dengan pujian. Pujilah Tuhanku. Kita sambung kembali dengan pujian bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Sambil kita bangkit berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu. Masalah kita semuanya bersama Yesus.
puji Tuhan, dan di saatnya kita akan terima firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami sore hari ini Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Untuk selanjutnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terlebih dahulu Tuhan, kuduskan hidup kami, layakkan kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu, juga terlebih juga ampuni setiap kekurangan kelemahan kami Bapa, untuk kami dapat boleh dibaharui, dibenarkan, ditegur maupun dinasihati melalui firman yang akan disampaikan. Juga urapi terutama beliau hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman pada sore ini Tuhan. Kau berikan hikmat, marifat bagi beliau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa pada sore hari ini Tuhan, untuk penjabaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai surga kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama menghadiri HPS atau PA kita
Dan pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Cik Meme dan keluarga yang membuka pintu rumahnya untuk kami sekalian belajar firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan firman Tuhan, dan setelah itu nanti kita bisa sharing tentang firman Tuhan maupun tentang kesaksian hidup kita. Dan nanti akan diberi kesempatan pertama yaitu sambutan ya, nanti waktu sharing dari tuan rumah. Dan kita akan terlebih dulu belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan di 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 masih kita baca di ayat 11 sampai 18 ya. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah membenci sama dengan membunuh. Kita baca terlebih dahulu 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Tolong. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, di waktu yang lalu, di Kamis yang lalu, kita sudah belajar bagaimana tentang kita tanda sebagai anak Tuhan, anak Allah, yaitu bahwa kita bisa mengasihi, dan barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut ya, dikatakan di ayat yang ke-14. Dan sore hari ini kita kembali masih dalam ayat-ayat ini, kita melihat di ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kalau kita lihat, Rasul Yohanes tadi menggunakan contoh yaitu Kain. Kain yang membenci adiknya dan pada akhirnya dia membunuh adiknya. Jadi membenci di dalam hal ini di 1 Yohanes katakan Rasul Yohanes bahkan menyamakan orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan ini yang kita lihat, Rasul Yohanes seringkali menggunakan istilah ya, barang siapa ada di dalam Allah, atau barang siapa memiliki hidup yang kekal, terus kemudian barang siapa yang dikatakan adalah anak-anak Allah dan lain-lain, dikatakan itu tandanya sebenarnya adalah mengasihi saudara. Baik kemarin saya katakan, baik saudara kandung, baik saudara dalam keluarga, baik saudara seiman, bahkan sampai saudara-saudara lain, semua orang sesama manusia. Maka kemarin kita memakai contoh orang Samaria yang baik hati. Itulah dikatakan sebagai sesama manusia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, siapa yang menjadi contoh bagi kita untuk dikatakan mengasihi, itu tidak lain adalah Kristus sendiri, Yesus Kristus. Bukan
yang lain, tetapi Yesus Kristus yang dikatakan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kita ditanyakan iman Kristen kita itu seperti apa ya? Iman Kristen itu apa? Dan kemudian mungkin apa bedanya orang Kristen dengan orang-orang lain ya? Dan salah satunya kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pokok keselamatan kita, teladan kita adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Pribadi Yesus sendiri yang dikatakan dia mampu mengasihi. Ketika apa? Ketika dikatakan dia terpaku di kayu salib, saat dia akan meregang nyawa, dikatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bapak Ibu. Jadi teladan kita mengasihi di saat seharusnya membenci itu adalah Yesus. Maka kita bisa mengasihi seorang akan yang lain itu karena Yesus, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi pokok iman kita sebagai orang Kristen. Dan ini sangat, kalau saya katakan, praktis sehari-hari. Tentang hal sehari-hari, tentang mengasihi, tentang membenci itu kita bisa mengalami sehari-hari. Dan dikatakan tidak ada yang lain yang mampu memberi contoh yang sempurna selain Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita pun nanti bisa sharing ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dalam hidup kita mungkin kita punya pengalaman, ada satu peristiwa bagaimana kita mungkin bisa mengasihi, tapi di peristiwa lain kita bisa membenci dan lain sebagainya. Dan inilah yang Rasul Yohanes ajarkan, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya kalau kita percaya Yesus, kita beriman pada Tuhan Yesus, kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Tetapi dikatakan kita membenci saudara kita, meskipun kita orang Kristen, meskipun kita pengikut Kristus, dikatakan ia adalah pembunuh yang tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi tanda orang yang benar-benar Kristen, nah ini istilahnya seperti itu ya. Tanda orang yang benar-benar Kristen itu tandanya sangat sederhana, yaitu dikatakan dia bisa mengasihi saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita meneladani kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita, dalam arti kita punya satu sifat untuk kita berkorban, ya, bukan sekedar kita beriman pada Kristen, bisa menyanyikan lagu-lagu Kristen, Alkitabnya Alkitab Kristen, tetapi adalah bagaimana kita punya satu jiwa pengorbanan juga untuk setiap saudara-saudara kita. Ini yang tidak mudah. Korban itu bukan hanya korban harta, tetapi juga korban perasaan dan korban lain-lain. Mari silakan Bapak dan Ibu Saung. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian tentang mengasihi dan membenci. Ya. Misalnya dalam hal ini kemarin saya katakan di Kertek ya, kemarin kita mau menjelang pemilu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menjelang pemilu zaman tahun 2019, bagaimana orang bisa sangat terbelah ya, atau istilah kerennya itu polarisasi. Kalau tidak membela A, dia akan sangat membenci yang B. Polarisasi itu
kutub A dan kutub B, atau bahasa sederhananya polarisasi itu dipolke gitu Bapak Ibu. Jadi kalau membela A ya pol membela A, sangat membenci yang B. Demikian juga kalau membela B ya sangat membela B, sangat membenci yang A, itu polarisasi. Maka di 2019 kemarin saya katakan kita bisa melihat pilihan politik orang, misalnya pemilik warung makan dilihat dari channel TV-nya, dia setel Metro TV atau TV One, ya. Kalau Metro TV, oh ini pendukungnya Jokowi gitu ya. Oh TV One ini pendukungnya Prabowo, ya. Itu polarisasi, jadi sangat kelihatan zaman dulu, zaman 4 tahun 5 tahun yang lalu. Nah sekarang kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, kita dalam Tuhan dikatakan kita perlu polnya apa? Polnya itu mengasihi Tuhan. Bukan pol yang lain kemudian kita satu sama yang lain saling membenci. Ya, seperti pilihan politik kita bisa berbeda misalnya. Seperti pilihan misalnya apa ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pilihan makan bisa berbeda, pilihan kesukaan bisa berbeda dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita sebagai umat Tuhan terpolarisasi atau terpecah-pecah hanya karena hal-hal tersebut, bahkan sampai kemudian membenci saudaranya. Maka dulu sampai ada dihubungkan dengan agama ya, pilihan politik bisa membuat orang ketika dia meninggal tidak didoakan atau tidak disolatkan dan lain sebagainya. Itu karena satu pilihan kemudian dihubungkan dengan agama dan lain sebagainya. Maka kita perlu sangat berhati-hati dan jangan sampai kita terjebak pada hal-hal tersebut, karena seringkali yang terjadi yang di bawah berkelahi, yang di atas hanya bersenang-senang ya, kelihatan permusuhan tapi ternyata mereka hanya bagi-bagi kekuasaan dan lain sebagainya pada akhirnya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini menjadi contoh bagaimana dalam kehidupan kita pun seringkali gara-gara hal-hal yang sederhana, gara-gara hal yang kecil kita bisa terbagi-bagi, terpecah-pecah, kita bisa jadi saling membenci karena hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dan lain sebagainya. Ya, suami istri yang satu misalnya kalau pakai odol itu ditenet dari bawah urut sampai ke atas, istrinya dari tengah langsung dipencet shot gitu ya. Suami melihat ini, wah ini kok boros sekali, dari tengah langsung, itu jadi benci bisa ya. Di hal-hal sederhana, hal-hal kecil bisa seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di masyarakat, di lingkungan dan lain sebagainya, karena hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil bisa terpolarisasi, bisa terbagi-bagi, bisa saling membenci satu sama yang lain ya. Bahkan mungkin anak-anak Tuhan pun bisa sampai seperti itu, hanya mungkin karena kita melihat tayangan di YouTube, saya pembela pendeta A, yang lain pembela pendeta B, yang satu pembela ajaran A, yang satu ajaran B, akhirnya bisa saling menghujat ya Bapak Ibu saudara sekalian dalam kolom komentar. Nah, kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus selalu ingat apa yang dikatakan Yohanes, bahwa tidak ada seorang pembunuh atau pembenci yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, kalau orang mungkin katakan seperti kalau orang mau meninggal itu jalannya itu bisa lapang kalau tidak ada kebencian. Ya, makanya orang sering kali ketika mau meninggal dibisiki atau ditanyain apakah ada membenci orang, apakah sudah berdamai dengan orang, apakah sudah mengampuni orang. Ya, barulah kemudian ibaratnya bahasa itu jalannya bisa lapang ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita masih simpan kebencian, masih simpan dengki, dendam dan lain sebagainya, sampai kita mau meninggal itu bisa terus tersisa ya di dalam hati kita. Itu ibarat seperti penghalang. Ya, maka dalam pelayanan menjelang kematian pun ya mungkin Bapak Ibu saudara sekalian nanti juga bisa mengalami ya bagaimana kita
bisa berkomunikasi ya. Kalau orang mau meninggal tuh mungkin dibisiki di kupingnya, apakah ada yang dibenci, ampuni, selesaikan, berdamai, ya berdamai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ia menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Jadi ini pertama tentang membenci dan mengasihi. Yang kedua, pedoman praktis lagi di ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes sangat sangat terus terang. Dia katakan dia bukan berbicara tentang harta surgawi tetapi harta duniawi. Ya. Ini yang dicari kita sebagai manusia, tentu kita belajar, kita bekerja untuk ibaratnya kasarnya mencari harta untuk penghidupan kita. Tetapi kita melihat kenyataan juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, justru ada orang-orang yang mungkin mempunyai banyak harta, semakin kaya justru semakin kotit, ya bahasanya tuh, semakin pelit, ya kotit. Ya, ada orang yang semakin kaya diberkati Tuhan dalam segala hal, tetapi justru semakin pelit, justru semakin menutup pintu hatinya ketika ada yang kurang. Tetapi ada orang yang mungkin sederhana, orang yang mungkin biasa saja, tetapi ketika ada saudaranya kekurangan, dia bisa terbuka pintu hatinya membantu seberapa yang ada. Jadi bukan mengada-ada, tetapi membantu seberapa yang ada. Ini yang menjadi contoh Bapak Ibu Saudara sekalian tentang hati yang terbuka, hati yang mau berkorban, hati yang juga mau membantu sesama. Ya, jadi Bapak Ibu, apa arti orang kaya, apa arti orang miskin, seringkali jadi bisa berubah. Ya, ternyata bahwa orang kaya definisinya adalah orang dikatakan yang merasa cukup di dalam hidupnya, sehingga dikatakan dia pun bisa terbuka hatinya ketika mungkin melihat ada saudaranya yang kekurangan. Ya. Sebaliknya, siapakah orang yang miskin? Orang miskin justru dikatakan, kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-harinya, orang yang tidak pernah merasa cukup, merasa kurang, meskipun hartanya mungkin sudah sangat banyak, sudah segunung, tetapi dia tetap merasa kurang, sehingga ada saudaranya yang menderita kekurangan, dia tidak merasa terbuka hatinya untuk membantu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mendefinisikan orang kaya dan orang miskin, bukan hanya kita melihat dari hartanya seberapa banyak, uangnya seberapa banyak, harta bendanya seberapa banyak, tetapi justru bagaimana pintu hatinya terbuka. Ya, yang kedua, bagaimana dia merasa cukup dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini definisinya. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kurang terus ya, ibaratnya justru kita dapat dikategorikan sebagai miskin, ya, karena kita tidak pernah merasa cukup, walaupun sudah dipercaya Tuhan banyak harta, pada akhirnya tidak pernah merasa cukup. Ya. Kemudian kita melihat dalam Amsal juga pernah dikatakan, ya, saya tidak hafal tapi ya, Amsal, orang yang banyak menyebar harta justru tidak akan berkekurangan di dalam hidupnya. Ya. Sedangkan dikatakan orang yang pelit atau apa itu ya, justru akan terus kekurangan, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang ketemu ayatnya, nanti bisa dengan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tentang mengasihi dan membenci. Yang kedua dikatakan tentang harta duniawi, ya, harta duniawi. Jadi ini contoh praktis. Temu? Amsal 11 ayat 24. Mister Iwan, duduk aja. Duduk. Ya. Amsal pasal 11 ayat 24.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nggih, matur nuwun. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bukan artinya kemudian kita sebar harta sembarangan, ya. Bukan artinya kita tidak hemat, tetapi Bapak Ibu sekalian dikatakan ini tentang hati yang terbuka atau tertutup. Apakah kita merasa cukup atau kita merasa selalu kurang dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini Bapak Ibu yang saya katakan sebagai hal yang praktis, karena dalam Yohanes ini sudah sangat jelas apa tujuannya, dan mungkin nanti kita akan lebih banyak untuk contoh kasus atau sharing ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu pernah sharingkan, misalnya contoh kasus kemarin ada bagaimana ada orang yang membantu saudaranya, terus kemudian setelah sukses lupa ya kepada yang membantu, bagaimana sikap kita dan lain sebagainya. Ada yang mungkin kasus-kasus lain, bagaimana sikap kita dan lain sebagainya. Jadi ayat yang ke-18 ini yang menjadi kesimpulan dari Rasul Yohanes dalam bab ini. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang Rasul Yohanes katakan. Jadi sangat jelas bahwa iman kita di dalam Tuhan, iman kita sebagai orang Kristen itu bukan iman yang tidak berbuat, tetapi iman yang berbuat dalam kebenaran. Ya, jadi bukan berbuat sembarangan, tetapi berbuat dalam kebenaran. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dikatakan anak-anakku, ya, dia sudah mengalami berbagai macam pengalaman dalam hidupnya, sehingga ketika dia menuliskan surat ini dia sudah cukup sepuh, cukup tua, sehingga dia setelah lihat pengalaman banyak mulai dari murid menjadi murid Yesus sampai kemudian dia nantinya dibuang di Patmos dan lain sebagainya, dia memiliki satu kesimpulan bahwa kalau iman Kristen itu iman yang bukan hanya berkata-kata, tapi iman juga yang berbuat, tetapi dalam kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita mungkin akan atau mungkin sudah mengalami hal-hal ini. Bagaimana ada peristiwa di mana kita bertanya dalam diri kita, apakah saya harus membenci atau saya harus tetap mengasihi? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, firman Tuhan katakan pilihlah untuk mengasihi dan tidak membenci. Kalau kita pernah membenci, pilihlah untuk mengampuni dan tidak menyimpan kebencian. Ya, segala sesuatu yang kita simpan pada suatu saat itu bisa muncul kembali, bisa meledak dan lain sebagainya. Maka jangan simpan kebencian. Yang kedua, tentang harta duniawi. Bapak Ibu, kita dipercayakan Tuhan masing-masing ada beban. Ya, orang yang bisa menanggung beban 100 kilo, ibaratnya dia akan diberikan Tuhan 100 kilo. Ada orang yang diberikan beban mungkin 1 kilo, dikasih Tuhan 1 kilo. Ya, berapapun yang Tuhan percayakan pada kita, selalu ingat bahwa kita juga perlu merasa cukup. Ya, merasa cukup dalam arti kemudian kita tidak seperti yang dikatakan dalam Amsal tadi, tidak kemudian menutup hati ketika mungkin ada saudara-saudara yang memerlukan, ya, dalam arti benar-benar memerlukan, ya, bukan mungkin seperti sekarang ada banyak penipuan online itu ya, di WA misalnya orang telepon anak Anda kecelakaan dan lain sebagainya, tahu-tahu penipuan, ya. Dulu juga pernah seperti itu ya, kita mengalami itu penipuan, ya tidak perlu, ya. Tapi kalau memang benar-benar ada satu kasus atau apa di mana kita ada dan perlu membantu, ya terbukalah
pintu hati kita untuk bisa berbuat semampu kita, bukan mengada-ada. Ya, jadi ini Bapak Ibu, kalau memang kita tidak ada ya katakan saja tidak ada dan lain sebagainya. Maka inilah yang menjadi renungan di sore hari ini, dan nanti kita bisa sharing Bapak Ibu yang punya pergumulan dalam hal mengasihi, membenci, berinteraksi dengan sesama, atau dalam hal harta duniawi, pernah mengalami pengalaman dan lain sebagainya, silakan bisa nanti sharing. Demikian firman Tuhan, dan kita akan masuk ke dalam sharing atau kesaksian. Dan yang pertama mungkin saya beri kesempatan kepada tuan rumah ya, untuk sedikit mengucapkan sepatah dua patah kata. Sorry. Untuk Bapak Ibu Gembala, Ibu Penasihat, apabila dalam menyajikan tempat atau gorampenya tidak berkenan. Makasih Pak Yes. Oh iya. Terima kasih Meme. Tuhan Yesus yang selalu memberkati ya dalam apapun yang dikerjakan ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan ada yang mau berbagi, sharing tentang firman Tuhan atau bersaksi, kami persilakan. Saya Pak Yes kembali. Oh iya. Balik lagi Pak Yes. Sedikit saya mengucap syukur aja, terima kasih waktunya. Tadi tentang firman Tuhan, mengasihi, membenci. Kembali lagi yang Bapak Gembala berikan firman selalu mengasihi, menguatkan kita tentang mengasihi, mengampuni. Kembali lagi ke keluarga. Saya sebenarnya maaf Pak, ingin sharing dari kemarin tapi nanti gitu. Kadang dalam keluarga itu yang menjadi batu sandungan itu malah keluarga sendiri kadang, entah itu adik, entah itu kakak, atau keluarga inti lah begitu. Tapi di sini saya mengucap syukur untuk semua acara Edwin. Saya pergumulan sudah dari jauh sebelum papa saya meninggal, mama saya meninggal. Saya bergumul, Tuhan, mereka sekarang sudah Engkau panggil. Tinggal saya sekarang menjadi kakak, menjadi adik, menjadi orang tua bagi adik-adik saya juga. Jadi kebetulan kakak saya sudah meninggal. Saya bersyukur di sini Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk Edwin. Dia bisa menjalani rumah tangga dengan waktu terbaik Tuhan. Tapi di lain sisi kami sekarang bertiga membutuhkan satu sosok saudara, khususnya bagi Edwin pribadi. Dia menginginkan saudaranya ada untuk menggantikan ayah. Tapi di lain sisi yang dibutuhkan mengeraskan hatinya. Saya di sini berdiri di tengah-tengah mereka. Saya yang membutuhkan, saya yang
harus memohon gitu. Tapi pada saatnya adik saya nggak bisa hadir. Suatu kekecewaan, suatu gimana ya, gelo kok kita bertiga, kita butuh, kita saling menguatkan, kok nggak bisa datang. Tapi ya itu saya bersyukur semua pergumulan Edwin, semua permohonan saya pada Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, indah walaupun kadang kok telat, kok bagaimana gitu ya. Tapi saya percaya itu waktu Tuhan yang terbaik buat mereka. Di sini saya juga nanti minta doa untuk Edwin, Bapak ya saya. Besok Christina akan menyusul bahasanya menyusul Edwin untuk memulai rumah tangga baru di Cianjur. Biar Tuhan berikan kemudahan, kelancaran, memberkati rumah tangga mereka. Biar waktu Tuhan yang terbaik untuk mereka. Saya juga di sini berterima kasih. Di sini ada saya, ada Rita, ada Maiin juga. Saya terima kasih selalu didukung, dikuatkan. Terima kasih juga untuk Bapak Yesaya, Ibu Gembala yang selalu mendukung dalam doa. Tanda juga menguatkan kami. Karena bagaimanapun juga Edwin mungkin dengan Wowo secara tidak langsung menjadi anaknya Om. Kalau Om kemana-mana kadang mencarinya Edwin dan Wowo. Itu saja cukup Pak saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Mi, kesaksiannya dan sharingnya kita sekalian. Dan nanti kita doakan ya Bapak Ibu untuk besok rencana Mbak Christina ya, untuk menyusul Suami Edwin ke Cianjur, dan kita doakan menjadi keluarga yang terus diberkati Tuhan dan terus setia dalam Tuhan. Amin, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang sharing. Oh iya. Saya bersyukur dan berterima kasih buat firman-Nya. Firman tentang mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Itu pelajaran pertama yang dulu saya dapatkan dari Bapak Gembala almarhum. Itu terus diulang-ulang. Ya, beberapa kali khutbah juga mengasihi, mengampuni, mendoakan itu. Karena saya kira memang ini adalah pelajaran dasar dan yang tidak mudah untuk dilakukan. Mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Demikian juga dengan saya setuju tadi dengan Mama Doni bahwa mengasihi, mengampuni keluarga inti itu sulit ya, sering terjadi salah paham, clash di dalam keluarga. Suami, anak, mertua,
orang tua kadang-kadang membuat kita juga untuk belajar mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Yang saya alami, saya bisa mengampuni yang satu, tetapi seperti khotbah beberapa waktu yang lalu di hari Minggu itu, bahwa luka itu tetap ada bekasnya tapi sudah sembuh. Dan betul itu sudah sembuh terhadap satu orang, tetapi kadang terhadap orang lain ingat lagi. Apalagi kalau misalnya saja itu misalnya kata-kata yang menyakitkan itu diulang lagi. Sekarang saya sudah mulai untuk belajar untuk mengampuninya, tetapi besok mendengar kata itu diucapkan lagi, jadi terluka lagi. Saya belajar lagi untuk mengampuni lagi, besok diulangi lagi seperti itu, berulang-ulang. Dan saya selalu pegang mengampuni, harus selalu mengampuni 77 kali 7 kali harus mengampuni. Artinya ya harus mengampuni lagi, disakiti lagi, mengampuni lagi, disakiti lagi, mengampuni lagi terus. Nah, itu yang kadang-kadang saya bukan tidak mampu, tetapi harus lebih banyak belajar untuk mengalah. Ketika ada yang seperti itu, saya mengalami yang seperti itu. Ini malah bukan keluarga inti dari orang lain yang setiap hari saya berkomunikasi, teman yang setiap hari ketemu, setiap hari harus berkomunikasi. Meskipun saya ingat mengampuni 77 kali 7 kali, mengampuni lagi, disakiti lagi, mengampuni lagi, sakiti lagi. Karena seperti itu, maka saya kemudian menarik diri, membatasi diri. Bukan saya memutuskan tali silaturahmi, tetapi saya menarik diri supaya saya bisa menjaga mulut saya untuk tidak membalas. Karena jujur saja kelemahan saya di situ. Kalau berulang kali, pastilah saya akan membela diri, membenarkan diri sendiri. Gitu. Teman itu mantu, punya kerja, ya saya kondangan seperti biasa. Kemudian ada hajat apa, ya saya datang, sakit ya saya tengok. Tetapi saya hanya membatasi untuk tidak terlalu banyak berkomunikasi, supaya mulut saya bisa saya jaga untuk tidak membalas. Meskipun di dalam hati gitu loh. Nah, kalau menghadapi hal seperti ini, apakah sikap saya ini sudah benar atau saya harusnya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bunda untuk sharingnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi ya, Bapak Ibu. Kisah-kisah lain nanti sambil kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan dan lain sebagainya. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Sedikit Pak Is. Oh iya. Terima kasih. Langsung aja ke intinya, tentang kita mengasihi saudara atau mengasihi sesama. Mungkin kita salah satu dari kita semua pernahlah kita menolong seseorang dalam berkeluarga ataupun dengan orang lain. Tapi kalau kita suatu saat kita mungkin membuat kesalahan sama orang yang pernah kita tolong, terus orang itu maaf kata mengungkit, kan kamu pernah saya tolong. Kadang perlakuannya kok rasanya di hati itu
kok seperti itu ya, karena kan kebaikan orang kan kadang kan kita menolong kan harusnya kan kita nggak usah sampai ada yang tahu, apalagi kita minta balasan. Tapi kalau kita benar-benar menolong dengan ikhlas, tapi terus suatu saat kita menyakiti orang yang kita tolong, tapi kok kenapa kebaikan diungkit atau keburukan diungkit kayak gitu. Kadang seperti itu. Jadi kayak nggak habis pikir gitu, kenapa kesalahan sedikit menutupi kebaikan yang lain gitu. Kadang terjadi, minta pencerahannya. Dan bagaimana saya menyikapi untuk orang yang seperti itu mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eli untuk ya sharingnya bagi kita sekalian. Ada lagi Bapak Ibu saudara sekalian? Silakan ditumpahkan di sini. Mari. Apakah ada di kelompok depan sini? Pak Saung. Pak D. Kata surat aja lah. Saya tuh jadi orang Kristen kadang tuh gini ya, gampang-gampang susah. Kalau ngomong tuh gampang, ngelakon itu setengah mati ya. Mengampuni, ndak boleh membalas, disakiti diam aja. Rasanya tuh piye ya, kayak tangan itu ditaleni tapi dipukuli manut. Kayak memang firman Tuhan, kamu diutus seperti anak domba di tengah serigala. Kok dibayangkan ngeri sekali ya. Kayak apa, empani kan kayak makanannya kan, kita diutus kan kayak kambing tapi di tengah serigala, diutus itu loh, diutus. Bukan diutus seperti singa di antara serigala menang ya, tapi kambing, anak kambing. Rasanya tuh kayak deg-degan, tapi ya harus dilakoni, harus dijalankan. Tapi ada peribahasa lagi, setulus merpati, cerdik seperti ular. Rasanya tuh cerdiknya seperti apa, tulusnya seperti apa, atau kadang saya juga bingung ya, cerdiknya apa, tulusnya apa kita pasrah kepada Tuhan karena Tuhan itu hakim yang adil, atau cerdiknya kita memang punya akal lalu kita bisa ya manusia, namanya manusia ya, menghindar atau bagaimana, atau kita cuma kalau kita cuma pasrah kambing dengan serigala kan dimakan hap kan, udah selesai kan, udah kayak makanannya ada. Ya intinya apa, intinya kita itu sebagai orang Kristen itu memang apa, beratnya itu melakukan. Kalau ngomong sih enak sekali, mengampuni, kamu harus mengampuni, lakoni kondisi. Nah itu kadang apa ya, kita sama-sama belajar lah ya, sama belajar melakukan itu kan sambil berjalan sama bimbingan Roh Kudus. Tanpa kita bimbingan Roh Kudus itu kita itu kayaknya tuh ndak bisa loh hidup di dunia ini untuk sesuai firman Tuhan, itu kayak ndak, mustahil kalau kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Mungkin itu aja Om Yes. Siap. Curhat saya. Ya. Curhat Mama Dedeh. Ya. Makasih Pak D untuk curhatnya. Yang memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu?
Lilis. Ini sangat seru ya. Dan jadi pertanyaan kita, terutama saya pribadi gini. Ini topik kita kan sore hari ini mengasihi, membenci, mengasihi, mengampuni. Itu poin yang sangat keras. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa yang sering menyakiti kita malah orang Kristen, orang yang beriman, kan gitu. Entah itu di keluarga kita, entah di gereja, ya. Kenapa harus orang itu? Itu kan udah tahu kebenaran, saya juga udah kebenaran. Begitulah pertanyaan kita ya, secara nggak langsung. Tapi saya, kalau nggak saya berbagi, saya rasanya juga saya kayak egois ya. Saya berbagi, saya juga pernah kok membenci. Saya pernah kok dendam. Saya pernah sakit hati. Apalagi tadi Pak Yesaya kan bilang gini, juga Ibu Eli kan bilang tentang menolong, kita pernah menolong dan lain-lain ya. Terus terang aja misalnya nih, ini manusiawi sekali, manusia lah, saya bukan dewa dan saya bukan inilah ya. Kita udah nolong orang. Orang itu tiba-tiba udah tinggi ya. Dan kita posisi jelang lagi diizinkan di bawah. Orang itu sombong gitu loh. Orang itu jadi sombong, jadi angkuh, jadi kayaknya tuh gimana ya, manusia kita langsung ada lah. Kalau bilang nggak ada kayaknya bohong deh gitu. Orang itu kok lupa diri ya sama kita, kok sombong ya gitu. Kita udah pernah nolong, kita ini kan gitu. Tapi kembali lagi kalau kita ingat kasih Kristus, juga tiba-tiba saya ingat di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itulah kita. Kita orang-orang Kristen, anak Tuhan memang sedang ditajamkan tentang mengampuni, mengasihi, ya. Apalagi membunuh, kita membenci aja sudah sama dengan membunuh ya. Tapi puji Tuhan, target kita, tujuan kita jadi orang beriman kan lama-lama menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Kita harus, kata Tuhan aja, kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Berarti itu udah poin harus, sudah keharusan. Nggak ada lagi kata saya masih manusia, saya nggak bisa. Kalau ini sih sedapat saya lama-lama belajar di dalam Tuhan ya, kita emang harus kudus. Itu udah target kita, harus kudus. Nggak bisa saya manusia, saya nggak bisa. Kita harus kudus sebab Allah kita kudus. Kita menghampiri Dia aja harus dengan kekudusan. Kita juga harus belajar mengampuni. Saya juga pernah kok rasanya sulit kali untuk pernah difitnah. Apa yang saya tidak lakukan, saya difitnah. Seorang manusia sakit hati. Apalagi yang fitnah saya itu orang Kristen, anak Tuhan, teman sepelayanan lagi, ya, sakit hati. Tapi kembali lagi saya harus mengampuni, ya. Apalagi saya juga belajar jangan bergembira di atas penderitaan orang. Orang yang memfitnah saya hidupnya jatuh, hidupnya dalam bergelimpangan dosa. Saya nggak mau lu syukur lu, rasain lu sekarang, lu hidup lu gini misalnya. Jangan. Kita sekarang belajar lihat orang jatuh ya kita doakan gitu. Kita bawa dalam doa kita supaya dia disadarkan, dia bisa bertobat ya. Kita juga belajar nggak boleh sombong rohani. Kita harus nggak boleh menghakimi orang. Kalau lagi ada orang jatuh atau orang ini, kita jangan sombong ya. Kalau saran saya dapat sama Tuhan sih, kita memang harus mengasihi. Sebab tadi Pak Gembala kan bilang bahwa teladan Yesus Kristus. Kita ngikut siapa sih kalau bukan ikut Yesus Kristus? Kita datang ke gereja sering, kita melayani gitu ya. Kita ya sudah harus, poin kita ya mengasihi, mengampuni, jangan membenci. Tapi kembali lagi kayak tadi Pak Wowo bilang, nggak gampang. Kita memang harus minta pertolongan Roh Kudus. Kalau dengan itu saat kita udah mulai kesel sama orang, kita mulai benci sama orang, kita kembali lagi ingat pengorbanan Tuhan. Kita ingat lagi tujuan kita bahwa ikut Tuhan ya kita harus sama. Kata Tuhan kan dia teladan. Tuhan aja bilang dia teladan gitu. Kita harus ngikuti jejaknya dia gitu loh. Kita nggak boleh ngikuti jejak yang lain. Kita nggak boleh ngikuti jejak pembunuh. Pembunuh itu ya iblis. Pembenci itu iblis. Kita nggak boleh. Itu sih saran dan pengalaman saya bagikan bahwa saya juga pernah kok marah, benci. Rasanya tuh saya gemes gitu loh. Tapi kembali lagi kita harus semakin hari semakin dewasa rohani, kita semakin
bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sore hari ini sangat-sangat juga. Ini karena ini kehidupan kita sehari-hari Pak Gembala. Kehidupan yang tidak akan berkesudahan gitu loh, tentang mengampuni, mengasihi, membenci, bergelut ada aja, terutama di dalam keluarga inti. Seringnya banyak kan memang betul di keluarga inti, tetapi ya kembali lagi kalau kita harus bisa di dalam Yerusalem dulu baru kita keluar. Kalau kita di dalam keluarga kita nggak bisa menerapkan firman Tuhan, gimana kita mau keluar gitu loh. Kita bisa mengampuni orang luar, kalau kita nggak bisa mengampuni keluarga kita sendiri, kita gimana mau ngampuni orang gitu ya Pak Gembala gitu loh. Itu sih saran saya. Terima kasih, dan kiranya kita semua saling dikuatkan setiap kita home Bible study. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bowo dan Pak Budi. Terima kasih Mbak Lilis untuk saksiannya dan juga masukannya untuk kita sekalian dan pengalaman-pengalaman, karena ini topik yang sangat praktis tiap hari gitu Bapak Ibu. Maka seperti yang tadi dikatakan memang tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi dalam keseharian kita dalam firman Tuhan bukan berarti tidak perlu diberitakan ya, tetapi memang tidak mudah diberitakan, tetapi untuk menerapkannya kita perlu belajar dari hari ke hari ya. Seperti kemarin saya bertemu dengan acara pendeta-pendeta ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini contoh saja, ada pendeta yang sharing bagaimana dia kena berbagai macam penyakit, salah satunya darah tinggi ya. Ketika ditanya dokter apa kesukaan makannya ya, ketika tahu dia dari luar pulau, apakah suka B1 ya. B1 itu guguk Bapak Ibu bahasanya ya. Apakah suka B2? B2 itu ya babi ya. Terus apakah suka yang makan-makan lain ya. Dan pendeta ini bilang sama dokternya, iya Pak, saya sulit untuk tidak bisa makan seperti itu, jadi harus makan ya. Tetapi setelah diomong begitu, di hari-hari berikutnya dia jadi bisa mikir Bapak Ibu, dan dia tidak seperti dulu. Dia bisa makan tapi tidak sebanyak dulu. Artinya perkataan dokter itu nyantol di kepalanya, di hatinya. Dalam arti bahwa kita pun Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak belajar dari firman Tuhan, tidak memberitakan firman Tuhan ya. Karenanya berita tentang pengampunan itu terus diberitakan sehingga apa, kita punya satu pertimbangan dalam pikiran kita, dalam hati kita ketika akan membenci atau yang lain. Ya, saya belajar dari peristiwa yang dulu, belajar bagaimana sekarang saya bisa mulai belajar untuk mengampuni. Salah satu langkahnya ada yang memilih untuk seperti Bunda mungkin menghindar ya. Menghindar itu bukan berarti kemudian kita tidak mengampuni, tapi itu merupakan salah satu langkah untuk kita menjaga diri kita sendiri ya. Mungkin ya kalau saya katakan seperti itu, menjaga diri kita sendiri, menjaga hati kita dan lain sebagainya. Dan dalam arti kita juga bisa terus berdamai dengan hati kita, sehingga ketika kemudian ketemu lagi situasi yang sama, kita jadi punya satu pertimbangan yang baru ya. Bapak Ibu sekalian, mengampuni itu seringkali orang berpikir tentang perasaan gitu ya. Ada mungkin khususnya mungkin ibu-ibu atau wanita Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang mengampuni pasti selalu tentang perasaan ya. Kalau mengampuni artinya harus menangis, harus histeris dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang lain, mengampuni dia bisa mengampuni karena dirubah pengertiannya sama Roh Kudus. Kenapa saya mengampuni? Ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya saya semakin dewasa ya. Jadi tidak ada satu yang histeris, tidak ada satu yang dramatis, tetapi dia bisa mengampuni dalam satu pengertian, dalam ketenangan, karena apa? Tuhan sudah mengampuni saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali misal retret gitu ya, kita
diminta mengampuni dalam satu sesi histeris dramatis, tapi kemudian hari berikutnya kamu ketemu sama orangnya masih mangkel gitu. Karena apa? Perasaannya dijamah tapi pengertiannya tidak diubah. Ya, perasaannya terjamah tetapi pengertiannya belum berubah. Maka pengertian dan perasaan, pikiran dan perasaan itu yang diubah sama Roh Kudus di Roma 12 ayat 2 itu ya. Bagaimana kita bisa mengampuni karena pengertian kita diubah sama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya maka seringkali inilah bagaimana kita tiap hari menerapkan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan terus diberitakan? Karena manusia bisa lupa, sering lupa. Dan seperti kata tadi ya Mbak Eli, yang tidak lupa seringkali adalah ketika orang itu mengungkit-ungkit sesuatu yang pernah dilakukan, ya. Mengungkit-ungkit ketika dia menolong, ketika apa. Nah, memang itulah yang manusiawi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada sesuatu yang mungkin itu apa, tentang pertolongan, tentang kesusahan, ketika itu dibantu, kemudian satu saat bisa diungkit dan lain sebagainya. Itulah memang manusia seperti itu, ya. Jadi ya seperti saya katakan tadi, untuk kita menerapkan tiap hari firman Tuhan memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita berhenti mendengar firman Tuhan. Saya sudah tahu, saya sudah paham, ya. Tetapi firman Tuhan itu terus diberitakan. Karena apa? Seperti yang saya katakan di program Tabernakel itu Bapak Ibu, kalau di dalam firman Tuhan tentang loh batu itu ya, kalau di Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18, Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah, ya, ditulisi oleh jari Allah. Kemudian kalau kita melihat di pasal 32 ayat 16, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ditukik pada loh-loh itu. Loh itu apa sih? Kalau kita lihat di Amsal Bapak Ibu, contohnya loh itu kalau dalam pengertian kita sekarang itulah hati manusia. Ya, bagaimana hati manusia? Misalnya di Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Firman itu Bapak Ibu seringkali kalau mau ada dalam hati kita, ternyata bukan hanya asal lewat, ya. Dalam loh batu, peristiwa loh batu, firman itu ternyata ditulisi oleh jari Allah. Ditulisnya dengan apa? Ditukik Bapak Ibu. Ditukik itu kalau tadi saya lihat di kamus, ditekan sampai menimbulkan bekas. Kita seringkali belajar firman Tuhan tentang sesuatu, misalnya tentang mengampuni, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita bisa belajar firman Tuhan karena ada sesuatu yang membekas sampai dalam di hati kita. Baru kita kemudian bisa, oh ternyata ini firman Tuhan tentang mengampuni. Ya. Ditukiknya dengan jari Allah, dan salah satunya lewat pengalaman hidup kita. Maka firman Allah itu bisa terus ada dalam hati kita karena ditekan ya, lewat berbagai macam pengalaman hidup dan lain sebagainya. Maka untuk firman Allah ini tertanam dalam hati, maka seringkali kita berdoa, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar tapi tertanam. Kalau mau benar-benar tertanam, dikatakan salah satunya lewat satu tekanan yang mendalam Bapak Ibu. Itulah firman Tuhan. Ya, jadi bukan hanya kita mengerti sebatas akal, tetapi juga kita alami dan pengalaman itu membekas di hati. Ya, itulah firman yang ditulis di loh-loh hati kita. Misalnya sore ini tentang mengasihi, membenci, ya, mengampuni. Itu Bapak Ibu, firman itu tertanam salah satunya juga lewat kita nanti mengalami hal yang sama. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini Bapak Ibu, selama kita masih diberi nafas oleh Tuhan, kita masih bisa mengalami pengalaman
dibenci, membenci, mengampuni, diampuni, dan lain sebagainya. Kita sore ini belajar mengampuni, bisa jadi nanti kita pulang ke rumah ada peristiwa dilalah ya di di jalan kita lagi santai, sebelahnya makwer gitu kan. Biasanya mungkin langsung keluar kata-kata, sekarang mengampuni bisa ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita tiap-tiap hari, maka sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita masih bisa mengalami berbagai macam peristiwa. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar sekarang itu Tuhan menolong untuk tertulis dalam hati kita, terukir dalam hati kita, tertulis dalam Bitok itu sampai mendalam gitu Bapak Ibu, sehingga diharapkan firman itu lebih dalam daripada perkataan sepedas apapun yang orang katakan tentang kita. Ya, kadang kan kalau ada perkataan pedas tuh tersimpan di dalam, terus tersimpan. Cara mengungkitnya seperti Bapak Ibu kalau susu benduri itu, salah satunya caranya harus ditukik, dicongkel ke dalam. Itulah firman Tuhan yang harusnya lebih dalam daripada sakit atau luka sedalam apapun. Ya, kasih Allah yang dikatakan lebih panjang, tinggi, lebar, dalam dari apapun. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, ya seperti firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian, dan ketika kita mengalami sesuatu apapun, biarlah kita selalu mengingat Kristus, apa yang sudah Kristus kerjakan dalam hidup kita, yang saya pikir itu sudah sangat dalam kasih yang Tuhan berikan lewat kayu salib. Amin. Firman Tuhan cukup mungkin. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok doanya apa aja? Kita berdoa untuk Bapak Edi yang masih dalam perawatan ya. Bu Bambang juga sedang sakit ya sebenarnya, ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita seperti tadi juga mendoakan untuk besok Ibu Kristina akan menyusul sang suami ya. Dan kiranya perjalanan semua berjalan lancar, bagi dapat sampai kembali dengan selamat tanpa sesuatu apapun. Kemudian kita doakan untuk besok ada fellowship bapak-bapak, pria-pria. Semoga hati para bapak ini ya dapat tersentuh, terjamah ya. Karena kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu di sini, bapak-bapaknya bisa dikeroyok sama ibu-ibu gitu, karena jumlahnya kalah ya. Tapi enggak, semoga bisa Tuhan keroyok ya. Tuhan kiranya menolong ya, menjamah hati bapak-bapak ya, dan para pria. Oke, demikian. Saya silakan kembali. Tambahan berdoa untuk Kristina yang mau kontrol, tapi kayak rumah sakit hasilnya lancar. Rumah sakit umum? Iya. Oh iya. Hari Senin. Oh iya. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Bu Yuli akan sendi. Surga dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan ya Bapa yang Kau curahkan kepada kami Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk HBS Tuhan. Bapa, firman-Mu Tuhan yang Kau beritakan pada saat ini Tuhan, oh Tuhan, tentang mengampuni, mengasihi Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan tertanam kuat dalam hati kami ya Bapa. Kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi terang-terang-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Bapa, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan gereja-Mu Tuhan, di mana kami Tuhan berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan
Oh Tuhan, Kau berkati Tuhan keluarga pastori Tuhan, Ibu penasihat Tuhan, Bapak Ibu pendeta Yesaya Tuhan. Berkati mereka semua ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bapak pendeta Yesaya beserta istri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengetahui Tuhan. Beliau-beliau ini Tuhan merindukan momongan Tuhan. Kami hanya berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau maha mengetahui Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu hanya ya dan amin Tuhan. Bukan waktu kami Tuhan, tetapi waktu-Mu yang terbaik untuk pendeta kami beserta istri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Om Elman yang ada di Salatiga beserta keluarga Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati pelayanan Bapak Elman di sana Tuhan, pekerjaannya Tuhan, kedua anaknya Tuhan, dan juga Cik Novi Tuhan. Untuk segala kegiatan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan Tuhan, kebutuhan gereja kami Tuhan, untuk segala oh Tuhan rencana-rencana Tuhan Kau yang akan memberkati Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBGH semuanya Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, untuk Bapak Edi Tuhan, biarlah kiranya Kau jamah ya Bapa, Kau sembuhkan Tuhan. Bapa, tak lupa kami berdoa Tuhan untuk Mbak Tina juga Tuhan yang sedang sakit kakinya Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Mbak Tina Tuhan. Tuhan, kami tak lupa juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Bu Bambang Tuhan yang saat ini juga sedang sakit Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Bu Bambang ya Bapa. Untuk rencana Tuhan, oh Tuhan, Ibu Kristina Tuhan yang mau menyusul Tuhan, Om Edwin Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau pimpin perjalanannya Tuhan, Kau berkati rumah tangganya Tuhan. Untuk acara besok Tuhan, fellowship Tuhan, oh Tuhan, kaum pria Tuhan di gereja Tuhan, biarlah kiranya Kau berkati Tuhan, Kau berikan oh Tuhan cuaca yang mendukung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GBK yang sakit Tuhan, baik itu Tuhan untuk Saudara Agus Tuhan, Saudara Titus Tuhan, dan juga pemulihan Tuhan, Ibu Lian Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau menyempurnakan kesehatan mereka semua ini ya Bapa. Juga untuk Omap dari Ibu Bu Bambang Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk oh Tuhan, segala pergumulan Tuhan saat ini Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan apapun yang mereka pergumulkan saat ini ya Bapa. Kau akan menjawab segala doa-doa mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, dari pemerintahan pusat Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, Bapak Menteri Tuhan, aparat Tuhan, pemerintahan Tuhan, dari oh Tuhan keamanan Tuhan, bahkan Tuhan sampai ke Kabupaten Wonosobo ini Tuhan, Bapak Bupati, Wakil Bupati Tuhan, bahkan sampai RT RW di mana kami berada Tuhan. Bapa, biarlah mereka semua ya Bapa boleh memimpin Tuhan secara adil dan bijaksana ya Bapa, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa Israel ya Bapa, umat pilihan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Kau jamah Tuhan bangsa Israel Tuhan, Kau lembutkan hati mereka Tuhan, Kau sadarkan mereka ya Tuhan, Kau celikkan mata hati mereka ya Bapa. Biar mereka semua Tuhan bertobat Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjil-penginjil-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik itu Tuhan yang ada di daerah-daerah pelosok Tuhan, pegunungan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Kau berkati mereka semua Tuhan, apa yang mereka butuhkan Tuhan Kau cukupi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, mungkin Tuhan yang mengalami Tuhan perizinan dipersulit Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau campur tangan ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terlebih-lebih Bapa, kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa-doa ini ya Bapa yang jauh daripada sempurna Tuhan, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus mempelai pihak surga kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini kami menaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa